Oke, YouTuber sekalian, kita kembali lagi bincang santai bersama Kanda Amra Muslimin SEMSI. Kita lanjutkan, continue mang. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Kami di sela-sela menjelang tidur ada tradisi yang tidak pernah saya lupakan dan saya rindukan. Sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam itu papa dengan mama saya, karena dia guru, ada lomba cepat tepat antara anak. Kalau bahasa keren sekarang kuis. HPU, buku HPU itu himpunan pengetahuan umum. Soal yang tidak pernah saya lupakan ya, sampai hari ini ketika saya menang kuis itu dibanding kakak saya. Sebutan Sultan itu kebanggaan bisa mengalahkan kakak saya yang biasanya menang terus ya tiap malam. Nah, jadi itu suasana itu yang memang suasana pendidikan kami itu. Karena bapak saya guru, ibu saya guru, jadi suasana selalu ada suasana belajar. Tapi suasana belajar yang penuh keakraban. Jadi artinya rumah itu banyak lah kapur apa. Iya. Kapu, papan tulis ada lengkap. Jadi suasana belajar itu memang dari kecil. Nah, Pasti ada yang ini nggak? Pasti diterapkan juga piket. Tidak. Oh, tidak. Memang kami itu memang dia selalu kalau piket nyapu itu nggak ada. Dan pramuka itu yang mengasah skill kepemimpinan organisasi saya memang dari dulu memang. Panduan saya besar di situ, dan di luar itu papa saya memang selalu mengikutkan kami di setiap lomba. Jadi papa saya itu punya kemampuan untuk melihat potensi anaknya. Saya punya potensi suara yang bagus, nyanyi misalnya. Nah, saya pernah saya punya potensi mampu dengan baik membaca puisi. Jadi dulu ikut lomba nyanyi juga? Iya. Jadi lomba saya itu, saya kelas 2 SD sudah juara 1 tingkat kabupaten lomba azan. SD kelas 2 itu sudah keliling masjid untuk jadi azan Jumat keliling. Dan itu dibayar loh. Karena saya kelas 2 SMP itu juara azan tingkat kabupaten. Luar biasa. Jadi sampai setiap saya azan, saya ingat betul itu di masjid di Kelurahan Paku. Saya azan maghrib, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nangis meluk saya karena dia belum pernah membaca. Coba kan, pas saat lomba nyanyi itu lagu apa yang paling favorit? Kalau juara nyanyi saya bukan judi. Ada yang dulu TPI namanya, Televisi Pendidikan Indonesia, lomba nyanyi Bahana Suara Pelajar. Saya itu juara 1 BSP tingkat kabupaten dan dikirim ke Sumsel. Ya, BSP itu juara, mewakili Opki Putra itu saya. Lagu andalan Kak Suwa? Nah, lagunya Utaliku Mahwa. Untuk apa lagi? Bukan maksud hatiku. Bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Kalau kuliah itu memang perubahan mainstream ya. Nah, jadi ada dua ternyata. Memang keberkahan menurut perintah mama itu, saya masuk kampus Muhammadiyah itu ada dua yang saya dapatkan, yang tidak mungkin saya lupakan. Kalau pelajaran mungkin ya banyak yang sudah lupa, tapi kalau dua ini tidak mungkin saya lupakan. Ilmu tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dan yang kedua adalah ilmu tentang kepemimpinan.
Di kampus itulah yang saya temukan, dan itu tidak mungkin saya dapatkan di kampus lain. Ketika saya masuk Muhammadiyah, saya menemukan sebuah hal yang baru, dan menurut keyakinan saya itu adalah sebuah hal yang baik saya lakukan. Membawa warna. Dan saya putuskan saya jadi kader, saya anggota resmi Muhammadiyah. Saya punya KTA, kartu tanda anggota Muhammadiyah. Biasa kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah saya. Ada mungkin orang yang ketika meninggal ada penyesalan yang mendalam pada orang tua. Kenapa dia cepat pergi? Kalau saya belum selesai gitu. Iya. Pengabdian nggak ya? Kalau saya, kami ya, anak-anaknya itu puas dengan kesakitan beliau itu, kami puas ngurus dia. Kok bayangkan kami anak-anaknya itu seperti perawat. Makanya ketika anak saya lahir, anak pertama, orang kaget. Kok kenapa baru sehari sudah bisa mandiin bayi? Oh, bayi besar saya sudah mandikan. Nah, jadi momen apa? Ketika ditanya momen apa yang paling berkesan, tidak ada momen yang tidak berkesan. Mulai dari kecil, bapak saya itu setiap hari memberikan kesan kepada saya. Ya bayangkanlah, iya, ketika orang tua yang menjadi tulang punggung keluarga sakit, nah suasana keluarganya itu bagaimana, terutama ekonominya. Tapi alhamdulillah itu justru yang menjadi itu ada hikmah kan? Yang menjadi rindu saya itu. Saya merindukan sebelum makan siang itu ke kebun ubi yang kita tanam sendiri. Ubi itu dicabut, dikupas, diiris tipis-tipis, dikasih apa namanya sambal tigo kalau bahasa Palembangnya, sambal tigo, sambal jaluk itu dimasak jadi keripik ubi yang tipis. Itu lalu makan, itu yang paling saya rindukan. Jadi kalau saya kalau itu yang saya rindukan, karena suasana itu tidak ada lagi. Yang kedua adalah yang paling saya rindukan itu adalah pengen suasana ketika merawat orang tua itu kembali, karena itulah tingkat pengabdian tertinggi kalau menurut saya. Soal itu sangat dekat kan? Iya, makanya saya marah kalau banyak orang menelantarkan orang tua, karena saya percaya betul bahwa ketika kita ikhlas merawat dia, dan kedekatan itu sampai sekarang terbukti ya, setiap saya pada momen-momen penting pasti beliau hadir dalam mimpi saya. Saya umroh, dia hadir dalam mimpi saya. Saya mau nikah, dia hadir dalam mimpi saya. Jadi makanya setiap saya ziarah, saya tidak pernah ziarah dengan tradisi-tradisi, misalnya walaupun membaca Yasin ya silakan ya baca. Tapi saya selalu melaporkan apa yang sudah saya kerjakan kepada orang tua. Saya ajak berbicara orang tua, Pak, saya kemarin lah dilantik Pak jadi KPU Provinsi. Luar biasa Pak anak Bapak ini. Hanya 5 orang di Sumsel yang bisa duduk di KPU Provinsi. Itu berkat Bapak. Itu jadi yang saya rindukan ya, tentu kalau mau pilihan ya, yang saya rindukan ya saat bersama Papa lah. Tapi memang suasana kami dengan orang tua, terutama Papa itu kan memang suasana kecil aja, dari lahir sampai dengan SMP kelas 2. Sisanya kan dia sudah sakit. Tapi suasana dia tetap sakit, tapi ininya sehat. Tidak seperti stroke ya. Jadi masih bisa ketawa, bercanda, marah. Jadi luar biasa. Istilahnya itu perjuangan. Ya, suasana tuh sampai saya terharu. Dengan kekuatan iya. prinsip orang tua, Papa, dan kondisi yang saat itu ya banyak yang diajarkan Kak ya. Saat banyak dekat dengan beliau tuh banyak sekali tanggung jawab, kemandirian, ya, dan kasih sayang sama orang tua. Bagus ya. Kemudian prestasi.
Beliau sampaikan nggak yang terakhir ya? Oh, iya, sampaikan. Bahwa pendidikan ya. Pendidikan itu apa? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa